Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN. Hari yang bahagia kita bisa bertemu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Agam ingin menanyakan dulu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Agam. Alhamdulillah baik. Kalau baik-baik berarti sampean sudah diberikan rasa syukur. Harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia kesehatan yang diberikan. Oke. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, silakan kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Adakah yang bisa memimpin doa? Ya, saya Pak Agam. Boleh. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Pak Agam ingin mengecek kehadiran. Dari kelasmu adakah yang tidak hadir? Iva sama Rahayu lomba Pak Ferdi Sambo nggak masuk, katanya izin. Makasih. Selanjutnya, marilah kita menyanyi dulu. Karena lagu-lagu nasional ini sekarang mulai hilang, ya kan? Lagu-lagu nasional anak-anak ini sekarang mulai menyukai lagu yang di TikTok. Tingkir, Pak. Ya. Mereka lebih suka mencintai lagu DJ, lagu reggae. Tetapi kita mulai lupa terhadap lagu-lagu nasional. Nah ini, pernah dengar lagu Garuda Pancasila? Pernah, Pak. Pernah. Memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini mungkin ada. Ayo teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukung patriot proklamasi, setia berbakti untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, Ya. Selanjutnya kita sudah menyanyi, sudah bersemangat, sudah tahu teman-teman yang tidak masuk. Pak Agam pengen tahu pengetahuanmu yang kemarin. Apakah sudah lupa atau masih ingat? Untuk minggu kemarin kita itu mempelajari apa ya? Pak Agam pengen tahu, yang bisa menjawab tak kasih permen, lollipop. Saya Pak, Ya Aisyah. tentang konstitusi ya Pak ya kayaknya. Nah betul. Minggu kemarin kita membahas tentang konstitusi. Sebelum memulai pelajaran hari ini juga, ada beberapa yang perlu Anda semua ketahui. Ini akan menyebutkan, kenapa sih kok kita belajar aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini? Nah, tujuannya seperti ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini tuh ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kelompok yang terdiri dari 3 orang karena siswanya ada yang tidak masuk, sebenarnya 4 sampai 5. Siswa yang tidak masuk, jadi berkelompoknya bertiga saja. Oke. Akan membagi kelompok sesuai dengan berdasarkan jenis kelamin. Karena kemarin yang laki-laki dan perempuan, laki-lakinya ini nggak mengerjakan, tetapi perempuan yang mengerjakan, laki-lakinya gantung. Maksudnya itu tidak mengerjakan. Kelompok pertama yaitu Anila, Yuyun, sama Anda. Selanjutnya kelompok 2 ini kelompok men, laki-laki. Sutrisno, Arif, dan Wahyu. Akan berpindah dulu kelompoknya biar Anda semua bisa nyaman ketika nanti Pak Agam menjelaskan. Selanjutnya lihatlah aku apa yang kamu pikirkan.
Apa yang kamu pikirkan dari tayangan foto ini? Berpendapat tidak dilarang. Kita ini pelajaran PPKN, semuanya memiliki hak untuk berpendapat. Saya Pak, Ya, itu anak SMP nggak pakai helm udah naik motor di jalan Pak. oke. Anak SMP yang tidak memakai helm dan berkendara di jalan raya bergoncengan 3 akhirnya diberhentikan oleh polisi. Jadi Anda semua ini ketika naik sepeda motor itu harus satu memiliki SIM. Kalau belum memiliki SIM ya tidak boleh menggunakan sepeda motor. Kalau kejadiannya seperti ini, bagaimana? Yang susah ya orang tuamu sendiri, kan Anda semua seperti itu. Oke. Ketika jadi ini mereka ini melanggar peraturan lalu lintas. Di mana peraturan lalu lintas ini itu merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu apa sih? Peraturan perundang-undangan, kalau kita mencari arti kata, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, atau aturan itu tidak hanya mau ujuk-ujuk tiba-tiba jadi, tetapi harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut juga memiliki hierarki. Hierarki itu apa, Pak? Hierarki adalah tata urutan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan fondasinya dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kalau apakah Anda sudah pernah melihat? Pasti sudah, mulai dari SD, bukunya kecil seperti buku tabungan, harganya murah cuma 3.000, tapi manfaatnya banyak. Selanjutnya yang kedua yaitu TAP MPR. Selanjutnya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PP atau peraturan pemerintah. Selanjutnya Perpres atau peraturan presiden. Lalu selanjutnya ada Perda provinsi, dan yang terakhir adalah Perda kabupaten atau kota. Ini Pak Agam hanya menjelaskan saja, tetapi kita masih belum masuk ke dalamnya. Di dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu juga harus memiliki asas-asas. Asas-asas apa saja yang harus ada di dalam peraturan perundang-undangan? Yang pertama yaitu 1. Kejelasan tujuan. Maksudnya bagaimana, Pak? Yaitu peraturan undang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya jelas, apa yang diatur harus jelas. Yang kedua, kelembagaan. Maksudnya bagaimana, Pak? Peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tidak boleh, misalkan Arif membuat peraturan perundang-undangan. Apakah boleh? Boleh kalau Arif menjadi anggota DPR, DPD, presiden, itu boleh, tapi dengan aturan yang berlaku. Berlanjutnya, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya bagaimana? Peraturan yang di atas sampai di bawah tidak boleh bertabrakan. Harus yang di atas, yang di bawah ini menjelaskan yang di atas, dan yang di atas itu merupakan fokusnya yang di bawah. Selanjutnya dapat dilaksanakan. Selanjutnya pendayagunaan dan kesinaggunaan, kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Pak Agam lanjut. Selanjutnya yaitu materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan itu harus mengayomi. Selanjutnya, kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Selanjutnya, kekeluargaan, kenusantaraan, di mana peraturan ini
Harus memuat seluruhnya, tidak boleh hanya beberapa daerah saja. Kebinekaan, selanjutnya keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum. Nah, selanjutnya ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap muatan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban, dan yang terakhir adalah keseimbangan. Pak Agam dari tadi ngomong terus. Anda semua diam mendengarkan. Pertanyaannya Pak Agam, diam ngerti apa diam gak ngerti? Nah, karena diam itu dua, ngerti dan tidak ngerti. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, kasih. Oke. Setelah Pak Agam menjelaskan, Pak Agam berikan LK, lembar kerja per kelompok. Nah, di lembarannya sudah ada, tetapi Pak Agam juga menayangkan di layar. Silakan didiskusikan tentang gambar tersebut. Nah, sebelumnya Pak Agam jelaskan dulu siapa sih ini. Ini kan foto belakang sekolahmu ini. Nah, ini siapa? Ini adalah temanmu yang pulang sekolah itu lewat belakang. Padahal di sekolah kita kan sudah punya pintu gerbang lewat depan. Masuk, pulang lewat pintu depan. Tetapi anak ini ketahuan lewat pintu belakang. Coba kamu amati, diskusikan dengan kelompokmu. Berikan komentar mengenai gambar tersebut. Bagaimanakah gambar tersebut? Selanjutnya, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut itu lewat belakang? Nah, mengapa? Dan yang ketiga, berikan solusi agar kejadian tersebut, anak tersebut tidak lewat pintu, lewat belakang lagi. Padahal di situ berbahaya kan? Akan berdiskusi dengan kelompoknya. Pak Agam beri waktu 5 menit, kurang ya, 10 menit saja, 10 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam mengerjakan, cari berbagi informasi. Jadi satu temanmu ini juga tahu kan bagaimana kok berdiskusinya. Jadi saling berdiskusi, membimbing teman satu dan teman lain untuk menyampaikan. Oke. Kalau sudah diskusinya, jangan lupa ditulis di lembar kerja yang Pak Agam berikan di bawahnya. Di situ ditulis. Setelah selesai, jangan lupa lagi dievaluasi juga, biar mengetahui bagaimana sih solusi yang terbaik agar menjadi masukan sekolah kita agar menjadi sekolah yang lebih maju. Arif, sudah belum kelompoknya? Belum, Pak. Yulia, sudah kelompoknya belum? Dian, sudah? Belum, Pak. Oh. Sambil dikerjakan ya. Ye. Ye. Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sebelumnya, pertanyaannya Pak Agam. Adakah kelompok yang sudah selesai dan mau mempresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya? Sebelum menyampaikan, ditulis dulu anggota kelompoknya, tugasnya apa. Ada yang mempresentasikan? Silakan angkat tangan. Agam kasih permen lollipop 1. Saya, Pak. Pak, itu Anila mau presentasi, Anila. Ya, Anila, silakan presentasi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Untuk
hasil dari diskusi gambar siswa yang pulang sekolah lewat pintu belakang. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi serta penyebabnya, dan berikan solusi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Gambar di atas adalah gambar siswa yang melanggar peraturan sekolah, yaitu pulang sekolah lewat belakang sekolah tanpa tidak melewati pintu gerbang sekolah yang telah disediakan untuk masuk dan pulang sekolah. Yang kedua, anak tersebut ingin mencari jalan pintas agar tidak memutar untuk pulang atau datang sekolah. Dan yang ketiga, solusinya, 1, diberikan sanksi sesuai peraturan sekolah, misalnya poin, diberikan poin minus. Kemudian yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah, misalnya menyapu halaman sekolah. Kemudian solusi yang kedua, memberikan pemahaman bahwa lewat pintu belakang itu melanggar peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan surat panggilan terhadap orang tua anak yang melanggar peraturan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu untuk kelompoknya Unila yang maju di depan. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan terhadap presentasinya dari kelompoknya Anila? Presentasi Anila sangat lengkap, Pak. Sudah bagus. Sudah bagus. Selanjutnya, yang dapat kita lihat dari tersebut, anak tersebut itu mencari jalan pintas. Seharusnya kita ini sebagai siswa itu harus mematuhi peraturan sekolah. Dengan peraturan sekolah kita menjadi lebih disiplin, menjadi siap menjadi generasi emas bangsa Indonesia. Karena Anda semua ini adalah generasi emas bangsa Indonesia. Kalau ada yang mau menyimpulkan atau merangkum tentang materi pembelajaran pada hari ini? Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini menurut saya Pak Agam, begitu pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya salah satunya peraturan yang ada di sekolah. Jadi ketika sudah disediakan gerbang sekolah di depan, maka ya kita harus mengikuti peraturan sekolah, masuk sekolah lewat gerbang depan, pulang juga lewat gerbang depan. Jadi gitu Pak. Beri tepuk tangan untuk Wahyu yang sudah memberikan kesimpulan. Oke. Saya rasa hari ini sudah cukup untuk diskusinya. Diskusinya sudah berjalan dengan baik, sudah aktif semua. Jadi, oh ya, mohon maaf. Ada yang mau bertanya dulu. Mungkin ada yang belum jelas sebelum Bapak tutup tentang pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas? Sudah? Sudah sangat jelas, Pak. Sudah sangat jelas. Sebagai bahan Bapak, untuk mengetahui sudah sangat jelas, di sini Pak Agam memberikan tugas yang sudah saya kirim. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh tugasnya. Saya sudah selesai, Pak. Oke, kalau sudah selesai, kumpulkan di depan. Untuk nilainya Pak Agam bacakan besok, waktu pelajaran PPKN lagi. Karena membutuhkan waktu untuk mengoreksi. Tuh. Semuanya sudah mengumpulkan. Untuk pembelajaran besok, silakan mencari peraturan-peraturan yang ada di rumah dan di masyarakat. Ditulis di dalam buku tulis. Berhubung waktunya sudah mepet, sedang mau habis, adakah yang mau memimpin doa pada hari ini sebelum pelajaran ini saya tutup? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke. Terima kasih. Pembelajaran ini sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.